bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjelaskan materi dari kelompok 9. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza ARMH selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Zaki Algiasari dengan NIM 2300035 selaku moderator dari kelompok 9. Selanjutnya ada Repa Hatia dengan NIM 2300037 sebagai pemateri dari kelompok 9. Selanjutnya ada Putri Nur Ain dengan NIM 2300036 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Nur Hasanah dengan NIM 2300034 sebagai pemateri. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang teks laporan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dengan NIM 2300034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teks laporan. Teks laporan tersendiri itu adalah tulisan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kegiatan, peristiwa, atau observasi secara sistematis, jelas, dan juga faktual. Lalu, latar belakang adalah alasan atau argumen penulis mengenai mengapa suatu persoalan tertentu diangkat ke suatu penelitian. Lalu membangun konteks teks laporan. Setelah membuat proposal penelitian, langkah selanjutnya yakni membuat laporan kepada pihak yang terkait. Suatu penelitian mesti didokumentasikan demi mempertahankan bobot nilai keilmiahan dan juga mesti dipresentasikan ke khalayak yang luas. Lalu menelusuri dan analisis model teks laporan. Laporan hasil penelitian itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama berisi bagian depan isi laporan yang terdiri dari judul bagian depan penelitian, judul bagian dalam penelitian, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi tabel dan gambar, dan juga daftar lampiran. Lalu bagian kedua yaitu bagian inti laporan. Bab 1 pendahuluannya itu terbagi juga menjadi pertama latar belakang, rumusan masalah, lalu tujuan penelitian, hipotesis kerja, batasan dan jangkauan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan juga kerangka teoretis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Repa Hatia dengan NIM 2300037. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu bab 2 mengenai kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bagian yang juga penting dalam menyelesaikan suatu persoalan yang diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka bukan hanya sekedar berisi kutipan atau masukan begitu saja, tetapi juga berisi tentang pendapat orang lain, namun mengutamakan primary source seperti dari makalah, jurnal, dan lain-lain. Kajian pustaka setidaknya memuat penjelasan induktif mengenai variabel yang diteliti, penjelasan empiris yang didukung oleh fakta dari permasalahan, persoalan yang diteliti berkaitan dengan variabel yang diteliti, dan review dari berbagai hasil studi sejenis yang dilakukan orang lain. Bab ketiga berisi mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian. Uraian yang tajam, spesifik, dan rinci dalam bagian ini akan menambah hasil penelitian. Bab keempat, temuan penelitian dan pembahasan. Bagian ini menyuguhkan pengolahan data dan pembahasannya. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Bab kelima, simpulan dan saran. Pada bagian ini merupakan bagian akhir atau penutup dari laporan. Bagian kesimpulan menyuguhkan penjelasan-penjelasan penting dari keseluruhan laporan penelitian. Bagian saran ialah tawaran operasional dengan tujuan untuk memperbaiki sisi lemah yang ditemukan.
Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pada bagian ini menampilkan sumber yang dimasukkan ke dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan sudah tentu bukan murni dari hasil pemikiran penulis sendiri. Penelitian ilmiah tetap harus memasukkan pendapat para ahli sebagai penguat atau pembanding dari laporan yang dibuat. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Ain dengan NIM 2300036. Baiklah, di sini saya akan membacakan bagian akhir dari teks laporan. Pada bagian ini menyuguhkan lampiran yang memuat dokumen pendukung yang digunakan sebagai pelengkap penelitian. Secara urutannya, bagian akhir ini berisi yang pertama ada instrumen yang digunakan. Yang kedua, hasil analisis instrumen, misalnya analisis validitas dan analisis reliabilitas. Yang ketiga, data mentah hasil pengolahan data. Yang keempat, tabel hitungan data mentah. Yang kelima, hitungan statistik hasil penelitian. Yang keenam, data pendukung. Yang ketujuh, surat-surat keterangan pendukung. Kesimpulannya, teks laporan penelitian merupakan teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Teks laporan penelitian terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan, isi, inti, dan akhir laporan. Setiap bagian tersebut memiliki sub-bagiannya lagi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kalau ada baiknya, tolong diterapkan. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.